Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Novia Suraya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil UAS fonologi saya. Soal yang pertama, 25 sumber bunyi yang melibatkan studi alat ucap. 1. Paru-paru. 2. Batang tenggorok. 3. Pangkal tenggorok. 4. Pita-pita suara. 5. Krikoid. 6. Tiroid. 7. Aritenoid. 8. Dinding rongga. 9. Epiglotis. 10. Akar lidah. 11. Pangkal lidah. 12. Tengah lidah. 13. Daun lidah. 14. Ujung lidah. 15. Anak TK. 16. Langit-langit lunak. 17. Langit-langit keras. 18. Gusi lengkung kaki gigi. 19. Gigi atas. 20. Gigi bawah. 21. Bibir atas. 22. Bibir bawah. 23. Mulut. 24 rongga mulut dan 25 rongga hidung. Yang kedua, klasifikasi unsur pembentuk vokal mulai dari yang pertama, pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. 1. Vokal tinggi atau atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas, contohnya I dan U. Yang kedua, vokal madya atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas, contohnya E dan O. Yang ketiga, vokal rendah atau bawah yang dibentuk rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya, contohnya A. Yang B, pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah, yakni vokal depan, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerak turun naiknya lidah bagian depan, contohnya I dan E. Yang kedua, vokal tengah, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya A. Yang ketiga, vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah, seperti U dan O. Yang C, pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir. Berdasarkan bentuk bibir sewaktu vokal diucapkan, vokal dibedakan menjadi dua bagian, yaitu vokal bulat dan vokal tak bulat. Yakni vokal bulat yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat, misalnya U, O, dan A. 2. Vokal tak bulat, yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar, misalnya I dan E. Soal yang 3. Jelaskan maksud dari konsonan hambat letup. Konsonan hambat letup adalah konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara, kemudian hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba. Strukturnya rapat kemudian dilepaskan tiba-tiba. Struktur rapat yang pertama disebut hambatan, sedangkan struktur pelepasan yang kedua disebut letupan. Yang kedua, maksud dari konsonan nasal. Konsonan nasal atau sengau adalah fonem yang direalisasikan melalui bantuan rongga hidung. Dalam kebanyakan bahasa, fonem nasal yang paling banyak dijumpai adalah M dan N. Yang ketiga, maksud dari konsonan paduan. Konsonan ini terjadi artikulator aktifnya pangkal lidah dan artikulator pasifnya langit-langit lunak. Konsonan paduan adalah konsonan hambat jenis khusus. Tempat artikulasinya ialah ujung lidah dan gusi belakang. Yang keempat, maksud dari konsonan geseran atau frikatif. Konsonan geseran atau frikatif ialah konsonan yang dihasilkan dengan menolak udara melalui saluran sempit yang terhasil dengan merapatkan dua daerah
sirkulasi dalam saluran udara, seperti bawah pada gigi atas, menghasilkan bunyi F. Belakang lidah atau lelangit lembut bagi bunyi. Contohnya dalam perkataan khidmat. Yang kelima, konsonan getar. Konsonan getar ialah konsonan yang dibentuk dengan menghambat jalannya arus udara yang dihembuskan dari paru-paru secara berulang dan cepat. Yang keenam, konsonan sentuhan. Konsonan sentuhan atau kadang disebut juga dengan konsonan kepak atau konsonan hempas adalah konsonan yang dihasilkan dengan artikulator menyentuh saat titik artikulasi. Proses pembentukan hampir sama dengan konsonan getar, tetapi proses bergetar hanya satu kali. Tempat artikulasi konsonan ini berada di ujung lidah dengan gusi belakang. Yang ke-7, konsonan sentuhan adalah konsonan yang pembentukannya pada prinsipnya sama dengan konsonan sentuhan. Perbedaannya pada sentuhan kuat sebelum artikulator aktif disentuhkan pada artikulator pasif, disertai ancang-ancang terlebih dahulu, sehingga proses sentuhannya lebih kuat dan disebut sentuhan kuat. Strukturnya rapat, renggang, pendek, kuat. Soal yang keempat, apakah yang dimaksud dengan pengaruh bunyi? Proses perubahan bunyi yang mengakibatkan mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Yang kelima, jelaskan pengaruh bunyi karena distribusi. Pengaruh bunyi karena distribusinya pada awal kata, tengah kata, atau di akhir kata sering menentukan perwujudan bunyi tertentu. Pengaruh bunyi karena distribusi tersebut menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan. Soal yang keenam, identifikasi transkripsi atau transliterasi bunyi. Transliterasi merupakan penyalinan dengan menggantikan suatu huruf ke huruf lain atau dapat disebut alih aksara. Sedangkan transkripsi merupakan penyalinan huruf yang disesuaikan dengan lafal atau disebut juga alih bunyi. Soal yang ketujuh, apakah yang dimaksud dengan bunyi suprasegmental? Suprasegmental adalah suatu yang menyertai fonem tersebut yang itu bisa berubah tekanan suara atau intonation, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Soal yang ke-8, definisikanlah pengertian dari yang A. Identitas sifat khas atau suatu fonem. Proses pengajian tersebut menemukan perbedaan makna, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem. Dasar bukti identitas sebuah fonem adalah apa yang disebut fungsi pembeda makna yang terkandung dalam satuan bunyi bahasa. Yang B. Spesialis beban fungsional fonem. Dalam kajian fonologi sering dipaparkan beban fungsional dari oposisi fonem tertentu. Beban oposisi tengah, oposisi rendah terdapat pada bunyi P dan F pada ketetapan Kavan. Sedangkan beban oposisi tinggi terdapat pada bunyi K dan G pada kata kita dan kita. Yang C. Alternasi allofonemis. Allofonemis yang teramal dari lingkungan, contohnya dalam bahasa Inggris sebagai konsonan pertama sebelum vokal, sedangkan allofon terdapat hanya bila T tidak pada awal kat. Contohnya top.
Yang keempat, penafsiran fonem merupakan fonema berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus suara. Soal yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan premis dan hipotesis kerja suatu fonem? Hipotesis diangkat berdasarkan premis-premis yang disampaikan. Premis adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat memperkuat penelitian hipotesis. Sedangkan hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenaran adalah dibuktikan melalui penelitian. Soal yang ke-10. Sebutkanlah beberapa jenis oposisi dalam fonem. Yang pertama, oposisi bilateral, leksikal, melintang, menyiku, oposisi proporsional, oposisi tak langsung, oposisi privatif, dan oposisi multilateral, oposisi equipole. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.